Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Yeni Nugrahayeni dengan NIM 152000305. Nama saya Amel Sarahelia dengan NIM 152000425. Saya Cika Yohanita dengan NIM 152000374. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan, yang dimana akan dibacakan oleh Cika. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, mensintesis, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Dengan demikian, di dalamnya terdiri dari sekumpulan prosedur mengenai bagaimana cara mengumpulkan data, meringkas data, mengolah data, menyajikan data, menarik kesimpulan, dan interpretasi data berdasarkan kumpulan data dan hasil analisisnya. Di materi ini, kita akan membahas tentang 1. Pengertian ukuran gejala pusat, 2. Pengertian data dikelompokkan, 3. Macam-macam ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat data dikelompokkan. 1. Pengertian ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Adapun beberapa syarat agar suatu nilai dapat dikatakan sebagai nilai sentral yaitu A. Data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi sentral harus dapat mewakili rangkaian data. B. Perhitungannya harus didasarkan pada seluruh data. C. Perhitungannya harus mudah. D. Dalam suatu rangkaian data hanya ada satu nilai sentral. 2. Pengertian data dikelompokkan. Data yang dikelompokkan frekuensi sehingga data tersebut mempunyai nilai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. 3. Macam-macam ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat dibagi menjadi min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. 1. Min atau rata-rata hitung. Min adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Untuk mencari rata-rata hitung berupa data kelompok, maka terlebih dahulu harus ditentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Rumusnya adalah X sama dengan sigma Fi Mi per sigma Fi sama dengan F1 M1 ditambah F2 M2 ditambah titik-titik Fk Mk per F1 ditambah F2 ditambah titik-titik Fk. Keterangannya adalah F sama dengan frekuensi, M sama dengan titik tengah. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, Amelsa. 2. Median atau nilai tengah. Median merupakan nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Rumus. Med sama dengan Lm plus N per 2 dikurang sigma F per Fm dikali C. Keterangan. Med sama dengan median data kelompok, Lm sama dengan tepi bawah kelas median, N sama dengan jumlah frekuensi, sigma F sama dengan frekuensi kumulatif di atas kelas median. Fm sama dengan frekuensi kelas median, C sama dengan interval kelas median. 3. Modus. Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang paling sering muncul. Rumus dari modus, mod sama dengan LMO plus D1 per D1 plus 2 dikali C. Keterangan, mod sama dengan modus data kelompok, LMO sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. D2 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. C sama dengan interval kelas modus. 4. Kuartil. Kuartil adalah titik yang membagi data
dan telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama, sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, di mana kuartil kedua sama dengan median. Rumus. QI sama dengan LQ plus IN per 4 dikurang sigma F per FQ dikali C. Keterangan QI sama dengan kuartil QI, LQ sama dengan tepi bawah kelas kuartil, N sama dengan jumlah frekuensi, sigma F sama dengan frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum QI. FQ sama dengan frekuensi kelas kuartil. C sama dengan interval kelas kuartil. 5. Desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Rumus. DI sama dengan LD plus IN per 10 dikurang sigma F per FD dikali C. Keterangan. DI sama dengan desil ke I. LD sama dengan tepi bawah kelas desil. N sama dengan jumlah frekuensi. Sigma F sama dengan frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum desil ke I. FD sama dengan frekuensi kelas desil. C sama dengan interval kelas desil. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Samia. 6. Persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumusnya PI sama dengan LP plus IN per 100 dikurang sigma F per FP dikali C. Keterangannya, PI sama dengan persentil ke I, LP sama dengan tipe bawah kelas persentil, N sama dengan jumlah frekuensi, sigma F sama dengan frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum PI, FP sama dengan frekuensi kelas persentil, C sama dengan interval kelas persentil. 7. Jangkauan atau range. Jangkauan atau range adalah selisih antara data pengamatan terbesar dengan data pengamatan terkecil yang terdapat pada kumpulan suatu data tersebut. Rumus jangkauan range sama dengan nilai maksimal dikurang nilai minimal. Contoh soal berikut ini adalah data perolehan poin klub-klub Liga Inggris 2013 sampai 2014. Ini dia contoh tabelnya. Dari data tersebut, buatlah 1 rata-rata hitung, 2 median, 3 modus, 4 kuartil ke-1, 5 kuartil ke-2, 6 desil ke-2, 7 desil ke-8, 8 persentil ke-10, 9 persentil ke-60, 10 range 1 jangkauan. Oke, di sini saya akan mencari nilai men. Men sama dengan 1090 per 20. 1090 dapat dari total F dikali M, 20-nya dapat dari total frekuensi, sama dengan hasil 54,5. Yang kedua, median. Letak median sama dengan N per 2. N-nya tuh dapat dari total frekuensi, 20 per 2 sama dengan 10. Batas kelasnya 40 kurang 49, 40 sampai 49, tepi bawah kelas atau LM sama dengan 40 dikurang 0,5 hasilnya 39,5. Sigma F sama dengan 4, frekuensi kelas median sama dengan 7, C-nya sama dengan 10. Median sama dengan 39,5 ditambah buka kurung 10 kurang 4 tutup kurung per 7 dikali 10 sama dengan 48,0,71. Yang ketiga, modus. Letak modusnya D1, 7 kurang 4 sama dengan 3, D2, 7 kurang 2 sama dengan 5, batas kelasnya 40 sampai 49, C sama dengan 10, tipe bawah kelasnya sama dengan 40 dikurang 0,5 sama dengan 39,5, modus sama dengan 39,5 ditambah 3 per 3 plus 5 dikali 10, hasilnya 43,25. Selanjutnya akan dibaca oleh Amelsa. 4. Kuartil ke-1. Di sini ada contoh dari tabel batas kelas, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Kita akan mencari kuartil 1.
dengan rumus I dikalikan N per 4 atau 1 dikali 20/4 sama dengan hasilnya adalah 5. Batas kelas sama dengan 40 dikurang 49. Tepi bawah kelas atau LQ sama dengan 40,0,5. Dan hasilnya adalah 39,5. Sigma F sama dengan 4. Karena dia di atas frekuensi kumulatif 11. Atau di atas frekuensi dari 40,49. Frekuensi kuartil sama dengan 7. C sama dengan 10. Jadi Q1 sama dengan 39,5 ditambah dalam kurung 5 dikurang 4/7 dikalikan 10. Sama dengan hasilnya adalah 40,928. Selanjutnya kuartil kedua. Sama dengan I dikalikan N per 4. Atau 2 dikali 20/4 sama dengan hasilnya adalah 10. Batas kelas sama dengan 40,49. Tepi bawah kelas atau LQ sama dengan 40 dikurang 0,5 sama dengan 39,5. Sigma F sama dengan 4. Frekuensi kuartil sama dengan 7. C sama dengan 10. Jadi kuartil kedua sama dengan 39,5 ditambah dalam kurung 10 dikurang 4/7 dikalikan 10 sama dengan hasilnya 48,071. Letak lalu mencari desil keempat. Letak D4 sama dengan I dalam kurung N per 10 atau 4 dikalikan 20/10 sama dengan 8. Batas kelas sama dengan 40 dikurang 49. Tepi bawah kelas sama dengan 40 dikurang 0,5 sama dengan 39,5. Sigma F sama dengan 4. Frekuensi desil keempat sama dengan 7. C sama dengan 10. Desil keempat sama dengan 39,5 plus tambah dalam kurung 8 dikurang 4/7 dikali 10 sama dengan 45,214. 3. Letak desil ke-8. Rumusnya adalah desil ke I N per 10 atau 8 dikali 20/10. Hasilnya sama dengan 16. Batas kelas sama dengan 70 sampai 79. Tepi bawah kelas sama dengan 70 dikurang 0,5. Hasilnya sama dengan 69,5. Sigma F sama dengan 15. Frekuensi desil ke-8 sama dengan 2. Interval kelas sama dengan 10. Desil ke-8 hasilnya adalah 69,5 ditambah 16 dikurang 15 per 2 dikali 10. Hasilnya sama dengan 74,5. Persentil ke-30. Letak persentil ke-30 sama dengan persentil ke I N per 100 atau 30 dikali 20/100. Hasilnya sama dengan 6. Batas kelas sama dengan 40 sampai 49. Tepi bawah kelas sama dengan 40 dikurang 0,5. Hasilnya sama dengan 39,5. Sigma F sama dengan 4. Frekuensi persentil ke-30 sama dengan 7. Interval kelas sama dengan 10. Persentil ke-30 hasilnya adalah 39,5 ditambah 6 dikurang 4/7 dikali 10, hasilnya adalah 42,357. Letak persentil ke-60. Persentil
ke I, N/100 atau 60 dikali 20/100 hasilnya adalah 12. Batas kelas sama dengan 50 sampai 59. Tepi bawah kelas sama dengan 50 dikurang 0,5 hasilnya 49,5. Sigma F sama dengan 11. Frekuensi persentil ke 60 sama dengan 2. Interval kelas sama dengan 10. Persentil ke 60 hasilnya adalah 49,5 ditambah 12 dikurang 11 per 2 dikali 10 hasilnya 54,5. Yang ketujuh, range atau jangkauan. Nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nilai maksimum 89 dikurang nilai minimum 30 hasilnya adalah 59. Kesimpulannya, dari pembacaan di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata hitungnya 54,5, mediannya 48,071, modusnya 43,25, kuartil ke-1 40,928, kuartil ke-2 48,071, desil ke-4 45,214, desil ke-8 74,5, persentil ke-30 42,357, persentil ke-60 54,5, range atau jangkauan 59,5. 59. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.